Baik, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Tidak. Dari Ibu. Tahu. Apa? Eksposisi. Betul. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tahu, Ibu. Apa? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan atau mengatakan suatu informasi dengan bentuk yang jelas. Betul sekali apa yang dikatakan. Ya. Kita akan belajar mengenai tentang teks eksposisi. Tadi apa yang sudah tadi dikatakan oleh temannya bahwa pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang sebuah penjelasan atau pemaparan informasi tentang suatu topik dengan tujuan untuk memberikan sebuah informasi atau pemahaman yang jelas kepada pembaca. Teks ini menjadikan sebuah fakta, data, dan pendapat yang logis agar pembaca memperoleh wawasan atau pengetahuan yang baru. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri teks eksposisi. Ada 4 ciri-ciri teks eksposisi, yaitu yang pertama menjelaskan informasi atau pengetahuan. Menjelaskan informasi atau pengetahuan yaitu memberikan sebuah penjelasan agar pembaca dapat memahami suatu topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu bersifat objektif dan logis, berdasarkan fakta dan masuk akal, tidak dipengaruhi oleh emosi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sebuah fakta dan data. Pada teks eksposisi ini menggunakan fakta dan data, yaitu dilengkapi sebuah bukti nyata agar informasinya lebih kuat dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu memiliki struktur yang jelas. Eksposisi ini memiliki struktur yang jelas yang disusun secara teratur dan berurut sehingga mudah dipahami. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Nah, ada 3 struktur teks eksposisi, yaitu yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi tesis itu adalah bagian pembuka yang berisi tentang sudut pandang penulis atau gagasan utama mengenai suatu topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini bagian isi yang menjadikan sebuah alasan, fakta, data, atau bukti logis untuk menyusun sebuah tesis. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang, bagian penutup yang memperkuat kembali dari tesis dan argumentasi dan merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah saran. Selanjutnya contoh teks eksposisi. Nah, contoh ini saya berikan untuk agar dapat kalian pahami apa itu teks eksposisi dan bagaimana contoh teks eksposisi. Judulnya yaitu pentingnya istirahat bagi siswa SMA. Teks eksposisi yaitu kita melihat dari struktur teksnya. Tadi saya sudah jelaskan apa itu tesis, apa itu argumentasi, dan apa itu penegasan ulang. Nah, pada contoh ini pada bagian tesis yaitu pernyataan pendapat. Pada contoh kalimatnya yaitu istirahat yang cukup sangat penting bagi siswa SMA agar dapat belajar dengan optimal. Ini merupakan sebuah pernyataan pendapat. Nah, yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu sesuai dengan fakta dan data. Nah, di sini pada contoh kalimatnya yaitu kurangnya waktu tidur terbukti berdampak pada kemampuan belajar. Nih datanya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi, daya ingat, dan kestabilan emosi siswa. Selain itu, pada studi remaja menunjukkan bahwa tidur yang kurang dari sekitar 7-8 jam dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti tekanan darah,
sebuah saran untuk tentang pentingnya istirahat bagi siswa. Yaitu kalimatnya, dengan demikian siswa SMA perlu menjaga waktu istirahat yang cukup agar kesehatan dan prestasi belajar tetap terjaga. Nah, dari pemaparan yang saya berikan tadi, dari mulai pengertian, ciri-ciri, struktur, sampai contoh, apakah kalian ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak mengerti semua? Put, alhamdulillah Ibu. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan tugas. Baik Ibu. Tapi dikerjakan di rumah untuk besok dikumpul. Baik Ibu. Nah, ini saya akan bagi kelompok dua orang dan saya akan memberikan contoh teks eksposisi dan kasih begini nah. Ada yang mana tesis, yang mana organisasi, dan yang mana penegasan ulang. Nah, itu kan mengerti. Jadi saya bagi kelompok, ini berdua dengan ini, kamu berdua dengan ini. Baik. Baik Ibu. Oke, besok nanti kumpul ya. Baik Ibu. Selanjutnya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini saya ada pantun. Asik. Tolong dibantu ya. Baik Ibu. Pergi ke taman melihat awan. Catat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman. Jadi setelah tadi saya sudah berikan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan contoh serta tugas untuk PR di rumah. Jika tidak ada pertanyaan, kelas kita cukup untuk hari ini. Setelah saya jelaskan, teman-teman dapat memahami dan menjadi bekal untuk nanti untuk kalian agar mengetahui apa itu teks eksposisi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara menentukan teksnya. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian. Jangan lupa PR-nya besok. Baik Ibu.